Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Firman Tuhan bagi kita Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih yang saat ini boleh kami naikkan kepada Tuhan atas pemeliharaan dan cinta kasih yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Sehingga dengan anugerah yang datangnya dari Tuhan, pagi yang indah ini kami bersama akan menerima siraman rohani-Mu. Biarlah kasih-Mu melingkupi dan menyertai kami, agar ketika siraman rohani-Mu ditabur, maka kami akan menemukan keindahan yang subur dalam hidup kami. Pimpin dan urapi kami ya Tuhan, agar kami tetap selalu merasakan syukur dan berkat daripada-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24 di bawah judul perikop ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pagi ini kita mendengar firman Tuhan berbicara tentang sukacita dan kebahagiaan. Sukacita bisa muncul karena berbagai sebab. Ada sukacita yang muncul sebab berhasil menyelesaikan dengan baik semua tugas yang dipercayakan. Ada juga yang menyertai sukacita itu dengan rasa bangga yang tidak tepat. Injil Lukas hari ini menceritakan bagaimana tanggapan Yesus terhadap keberhasilan murid-muridnya dalam pelayanan mereka. Yesus sangat bersyukur dan bahagia terhadap keberhasilan murid-muridnya. Bahkan Yesus bersyukur kepada Allah Bapa karena semuanya itu merupakan karya besar yang dipersiapkan oleh Bapa di surga, yang menyatakan semuanya itu kepada orang-orang kecil seperti para murid. Artinya apa yang dialami oleh para murid tidak akan pernah terjadi pada orang-orang bijak dan pandai. Semua itu hanya boleh terjadi kepada orang yang lemah dan kecil, sebab Yesus tahu bahwa itulah yang berkenan kepada Allah. Sebagai pengikut Yesus, kita adalah murid-muridnya. Kita murid bukan sekedar pengikut. Karenanya kita percaya bahwa Ia tidak membiarkan kita sendirian dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Siapapun kita yang mengimaninya dan menjadi muridnya, tentu kita akan menerima panggilan dan utusan untuk memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kita diutus olehnya, dan untuk itu kita akan diberikan kekuatan dan kuasa sehingga setiap pelayanan kita berhasil. Dan yang terpenting adalah kembali untuk kemuliaannya. Kita perlu tetap setia, baik dalam pelayanan sesederhana apapun maupun perutusan kemanapun kita pergi melayani.
Artinya, melewati perenungan firman Tuhan ini kita diajak bersama untuk terus bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah memilih kita untuk melayani Dia. Semua itu boleh kita capai, semua itu boleh terjadi dalam hidup kita hanya karena anugerah. Anugerah harus direspon dengan syukur, bukan merasa diri kita hebat dan mampu, tetapi bersyukurlah. Keberhasilan di dalam pelayanan harus direspon dengan mengembalikan segala kemuliaan kepada Dia yang satu-satunya layak menerima hormat dan kemuliaan. Maka saat kesulitan dan rintangan dampak dari COVID-19 ini menghalang langkah pelayanan kita, jangan pernah takut dan mundur. Kita tidak pernah surut dan kecewa terhadap situasi yang ada, tetapi sebaliknya, mari selalu bersandar kepadanya. Mari selalu bertekun, menantikan Dia menyatakan kuasa-Nya. Amin untuk firman Tuhan.